Ya, halo. Balik lagi dengan aku Rimba. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang koordinat polar dan aplikasi integral, yaitu apa kayak massa, terus momen inersia dan pusat massa. Kalau misal si permukaannya itu tidak homogen. Oke, ini aku pakai PowerPoint dari Bu Nuning. Terima kasih Bu Nuning. Wait, ya, kita mulai. eh Sebelum memulai ini kita harus bisa dulu harus harus tahu-tahu dulu eh basic-basic dari eh, di, ya diagram polar, bukan diagram polar apa ya? Suhu polar, koordinat polar yang awal-awal. Cuman di sini harusnya udah dimulai sih. Jadi kita biasanya kalau normalnya kan kita misal ada luasan kayak gini, kita ambil partisi vertikal, kalau enggak horizontal kayak gini. Nah, sekarang misalkan ada sebuah permukaan, tapi dia kayak membentuk lingkaran gini. Kan susah ya kalau kita potongnya kayak misal vertikal ataupun horizontal. Itu tuh bukan kayaknya agak nggak mungkin gitu. Karena batasnya dari mana sampai mana gitu nggak jelas. Nah, karena itu kita nggak bisa lagi pakai koordinat kartesius. Yaitu yang lebih mudah adalah menggunakan koordinat polar. Nah, koordinat polar tuh yang kayak gimana? Koordinat polar tuh yang bentuknya kayak gini. Jadi dia bulat, 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 bulat. Nah, dia punya komponen R dan dia punya komponen theta gitu. Gampangnya kayak gitu. Pokoknya kayak membentuk lingkaran deh. Nah, kalau gini kita bisa tinjau dia dari pusat misal 0,0 kayak gini. Tep, 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 gitu. Jadi ngikutin bentuknya gitu. Atau ini jarang sih, cuman bisa juga gini. Ini kalau nggak salah nanti deh bakal ada contohnya kok. Oke, lanjut aja. Nah ini, misal yang ini dulu. Ini tuh udah kita tahu bahwa R-nya itu sendiri sama dengan 2. Terus yang perlu kita tahu lagi apa? Theta gitu. Artinya tetanya dari berapa sampai berapa. Kalau ini kan jelas ya. Dari 0 sampai pi per 2 gitu. Ini kan 90 derajat. Ya udah artinya nanti integralnya adalah, nah jangan lupa ini tuh F. Gini, aku kasih tahu dulu basicnya. Jadi kalau X ini itu di sini R cos theta gitu. Karena gini kan, gini misal ada kita gampang ini misal ya sama dengan X. Nah kalau misal kita pengen tahu X-nya, itu artinya kita harus tahu R dikali sama cos theta kan. Nanti didapetin X. Nah kalau Y berarti apa dong? Berarti Y itu bakal sama dengan R sin theta. Basicnya itu. Nah terus kalau gitu, ini tuh bakal, kan biasanya fxy. Kalau ini berarti f r cos theta, r sin theta, dikali r dr d theta. Nah jangan lupa nih, ini harus dikaliin r. Itu ada asal muasalnya kayaknya. Nah, habis itu karena ini kita tulis dr d theta, artinya kita tulis dulu r yang di dalam. Udah harusnya kita udah belajar tentang integral sebelumnya, jadi harusnya tahu kenapa r yang taruh di dalam. Kalau ini kan 2R-nya. Nah, awalnya kan dari 0 gitu. Artinya ya udah R-nya dengan mudah kita tulis 0 sampai 2, netanya dari 0 sampai V per 2. 0 sampai V per 2. Nah, nanti didapetin integral kayak gini. Lanjut untuk yang lingkaran. Nah, ini berapa ya? Ini asumsiin aja 1. Ini R-nya 3 gitu. Karena ini tengah-tengah kan. Nah,
eh integralnya sebenarnya bisa langsung kita cari gitu. F R cos R sin dikali R dr d theta. Nah, yang di dalam ini itu R dulu kita cari. Mulainya dari mana sih? Mulainya dari 1 kan. Permukaannya mulai dari 1 menuju 3, berarti 1, 3. Nah, sedangkan tetanya adalah dari 0 sampai 2pi gitu, 360 derajat dia isi. Berarti ya udah 0 sampai 2pi. Ini masih mudah. 0 sampai 2 betul, 0 sampai pi per 2. Ini 1 sampai 3, terus ini 0, 2pi. Nah, sebenarnya kalau digambarin secara partisi, ini tuh dia dipecahnya kayak gini gitu. Nah, ini penjelasannya. Is equivalent RDR. Nanti kalau dipartisi kayak gini gitu. Normalnya kan kita partisi kecil-kecil kayak gini. Cuman kalau di Polar nanti dia partisinya kayak gini. Oke. Ya, ini kalau misal kita lihat secara 3 dimensi. Ini partisinya gitu. Ini cara ngubah variabel ke bentuk polar. Ya pokoknya dari Cartesius ke polar. Nah, mudahnya tuh kamu masukin X sama dengan ini selalu sih menurut aku R cos theta sama Y sama dengan R sin theta. Nah, ini tuh setiap kamu nemu persamaan nanti itu kan misal bentuk luasannya adalah segitiga lingkaran. Terus ya udah, misal x kuadrat plus y kuadrat sama dengan apa misal? Atau yang lebih lagi, misal x kuadrat plus 2x. Itu ya udah substitusi. Nanti kamu bakal ngedapetin yang perlu kita cari adalah R sama dengan, karena kita pengen tahu kan batas-batas R-nya dari berapa sampai berapa. Terus nanti tetanya itu caranya adalah dengan R1 sama dengan R2. Nanti aku jelasin lebih lanjut apa itu R1 sama dengan R2. Nah, iya betul. Ini substitusi. Selalu ingat bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kenapa? Karena X kuadrat itu R cos theta dikuadratin R kuadrat cos kuadrat theta tambah Y kuadrat itu X kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. R sama. Ya udah, ini kan sebenarnya bisa dipisah gini kan, R kuadrat sama dengan cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Ya udah, ini tuh sebenarnya 1. Nah, kalian bakal kalian sering lihat ini kan sebenarnya di lingkaran. Nah, itu penurunannya tuh kayak gitu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Convert the integral to polar coordinate. Nah, aku selalu nyaranin buat pengerjaan integral lipat itu selalu digambar daerahnya karena biar satu kebayang gitu. Aduh, sorry. Biar kebayang, terus kalian tahu gitu, oh batas-batasnya itu sebenarnya dari sini ke sini nih gitu. Kalau udah gitu harusnya gampang. Oke. Convert the integral to polar coordinate. Nah, kita coba cek dulu. Selalu kalau ini kita tahu bahwa dia bakal sama dengan Y sama dengan akar 2AY min X kuadrat. Ini kita sederhanain lagi aja biar terlihat secara intuitif dia tuh bentuknya kayak apa. Y kuadrat plus X kuadrat. Ini 2AY itu sebenarnya kan bisa kita gini kan. 2AY plus X kuadrat sama dengan 0. Terus ya kita tahu saja Y min A kuadrat min A kuadrat plus X kuadrat. Kenapa? Coba kalian, ini sebenarnya ngubah namanya bentuk integral, lingkaran sempurna. Kalau ini dikuadratin, Y kuadrat ini kali min 2AY plus A kuadrat. Nah, di sini ada min A kuadrat. Nanti saling menghilangkan dan bentuknya bakal sama kayak yang awal. Itu namanya membuat bentuk lingkaran sempurna.
hal ini tuh sebenarnya nggak perlu-perlu banget kalau kalian udah ngerti, karena ini tuh aku biar tergambarkan aja sih sebenarnya. Ini min A plus X kuadrat sama dengan 0. Kita ambil ini persamaan satu ya. Nah, secara penggambaran itu nanti bentuknya kayak gini. Y. Misalnya ini A. Di sini kan. Aduh, sorry. Ya pokoknya di sini. Terus jari-jarinya tuh A kuadrat A. Ya betul. Terus X-nya ya di titik 0. Berarti 0, A kan. Pusatnya. Ini. Nah, habis itu kita lihat dia jari-jarinya dari 0. Atau gini deh. Ubah dulu si ini persamaan satu itu dijadiin kayak R. Pokoknya kita pengen nemuin bentuk R sama dengan gitu. Nah, ya udah kita lihat dulu aja. X. Bentar ya. Yaudah, oke, lanjut. Ini kalau diubah y kuadrat min 2ay plus x kuadrat sama dengan 0. Kalau kita ubah itu jadi r sin theta plus x. Atau ini deh. Tadi kita udah dapetin bahwa x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat kan. Ya udah, ini sebenarnya ada bentuknya x kuadrat plus y kuadrat min 2ay sama dengan 0. Itu kan r kuadrat min 2a, y-nya kan r cos. R sin, sorry. R sin sama dengan 0. Ini tuh dia bakal dapetin bentuk R 2A kali sin theta sama dengan 0. Nah, R-nya tuh dia bakal nemu 0 dan 2A sin theta. Nah, kita pasti ngambil yang ini gitu. Ini tuh gimana gitu penggambarannya. Nah, ini tuh penggambarannya adalah misalnya ini 2A sin tuh karena kita mulainya acuannya titik 0,0, dia tuh bakal kayak gini nih. Nah, itu 2A sin sebenarnya. Gitu, teman-teman. Bentar, aku agak bingung ini. 0 sampai 2A. dx-nya 0 sampai 2A. Kan jari-jarinya A ya. Mungkin kalau misal 2A di sini berarti artinya yang ini aja gitu. Kuadran 1 aja. Jadi dapat kita tulis sebenarnya karena 0. Mulainya itu dari 0, ya udah berarti 0 sampai 2A sin theta. Nah, kita harus lihat nih, ini x kuadrat. X kuadrat itu kan bisa kita ubah ya. Jadi r kuadrat cos ini theta. Jangan lupa dikaliin R, dr, d theta. Nah, nanti ini jadi R pangkat 3. Nah, karena ini cuma di kuadran 1, artinya cuma dari 0 sampai pi per 2. Jadi, kalau dirapihin, pi per 2, 0, 2 asin, mulainya dari 0, R pangkat 3, cos theta, dr, d theta. Harusnya ini. Kita coba cek. Aduh, 0 sampai 2 asin, R pangkat 3, cos kuadrat, theta, dr, d theta. Ini jangan lupa dikuadratin. Ya lupa dikuadratin. Karena ini harusnya x kuadrat kan. Cosnya juga ikut kuadrat. Ya udah, kita coba lanjut ke soal berikutnya. 0 sampai A. 0 sampai akar. Nah, ini sebenarnya kita bakal kelihatan sih. Nah, ini. eh ini bebas. Kalian mau gambar dulu bentuknya atau enggak. Cuman biar kebayang aja sih. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat kan ini. Karena y sama dengan akar a kuadrat min x kuadrat. Ya udah diolah, nanti jadi kayak gini. Nah, ini kita bakal temuin R-nya itu sama dengan A. Nah, terus kalau kayak gitu itu sebenarnya masih sederhana karena ini x kuadrat plus y kuadrat tuh di 0,0, ininya A gitu. Ini A. Nanti bakal ada yang ribet. Nanti aku tunjukin R1 sama dengan R2. Buat nemuin, sebenarnya R1 sama dengan R2 tuh buat nemuin tetanya sih.
Terus ini dari 0 sampai A X-nya gitu. Ya ini masih gampang lah ya. 0 sampai A berarti cuman sampai sini gitu. Atau ya penggambarannya tuh bakal kayak gini. Kalau menurut Cartesius dia tuh kayak gini. Nah, tapi kita pengen tinjau dia dari kepala kan. Ya udah berarti ini kuadran satu doang. Artinya sudutnya itu dari 0 sampai pi per 2 lagi. Sedangkan jari-jarinya itu dari 0 sampai A. Karena gampangnya kalau misal pusatnya emang udah di 0,0 ya udah ini kan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, ke sini ke sini ke sini. Itu ya jari-jarinya ya A aja gitu. 3x kita ubah 3r cos theta kali r dr theta. Nah, ini 3 r kuadrat cos theta dr theta A 0 pi per 2. Udah deh, harusnya gitu. Sesederhana itu. Oke, betul. Lanjut. Walah. Integrate the function over the part of quadrant. Nah, ini kita kerjain aja di sini. Uh, ya udah. Ini tuh fx-nya kan berarti fungsi payungnya kan. Sedangkan ini domainnya. Ya udah gampangnya ini pasti ada kayak gini di kuadran 1. Terus digambar ini. Ya gampang ini mah. Ya ini pokoknya x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 1. Berarti yang di sini aja gitu. Sama sih kayak tadi artinya. Ya udah lanjut. Which the following integral is equivalent to. Nah ini secara penggambaran nanti dia bakal kayak gini. Nah ini unik nih. Jarang-jarang kita menggunakan d theta dr karena biasanya kita dr d theta. Setahu aku d theta dr tuh nanti kalau bisa penggambaran yang gini dia tuh bakal gini. Ada kok di bawah, ada nggak ya? Nah ini kan r-nya konstan kan, berarti d theta dr. R-nya konstan, theta-nya yang punya punya apa namanya? Ya bisa fungsi. Nah, ini kita coba gambar. Mulainya dari 0 sampai pi, berarti 2 kuadran. Kita tandain aja sama sama ini. Terus dari 0 sampai 2. Nah, ini artinya enggak masih mudah sih. Ini R-nya 2. Terus pusatnya tuh pasti 0,0 karena ya udah gitu. Dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 2. 2 semua. Cuman ya kayak gini. Nah, eh kalau misal lingkaran dengan jari-jari 2, itu kan artinya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 kan. Nah, ini kita coba cek aja. Kita coba dy dx terus dx dy. Nanti kita samain sama yang di sini kan. Hmm, wait. 0 sampai pi. Ya udah kita coba aja. Berarti kalau dy dx itu fungsinya bakal jadi kayak ini kan x kuadrat plus y kuadrat 4 r d theta dr itu kan artinya dy dx atau dx dy aja karena nggak ada fxy-nya sama dengan 1. Terus ya udah ini gini. Mulai dari dy dx itu mulainya dari 0 sampai ke sebuah fungsi. Fungsinya fungsi apa? Fungsinya itu dari y ini diubah dulu berarti jadi y sama dengan kalau mau dy dx. Ini berarti dari 0 sampai ke bener nggak ya? Bener kayaknya. Ya udah. Y sama dengan 4 min x kuadrat akar. Nah, terus x-nya dari mana? Min 2 sampai 2. Terus kalau dx dy-nya itu berarti jadi nanti 0 sampai ini kan ya. Walah, ini harusnya 2 kali sih. Ya udah.
0 sampai 4 min Y kuadrat. Jadi mulai X-nya dari 0 sampai ke samping-sampingnya. Tapi ini karena mau sampai 0 sampai pi, itu harusnya dikali 2 sih setahu aku. Terus ini Y-nya ya dari 0 sampai 2. Nah, harusnya gini. Cuman coba kita cek. dx ini kebalik. Wait, is it? Ya, ini kayaknya kebalik. Terus ini dx 0. Ini kurang nggak sih? Ini menurut aku kurang karena harusnya dari min 2 sampai 2. Terus ini min 2 sampai 2, 0 sampai. Oh, nggak bisa ini. Eh, aku pikirnya ini malah. dx dy. Wait, emang bisa ya dari min 2? Oh, nggak, salah. Karena ini dy-nya kita nggak mulai dari min 2. Nggak mulai dari sini gitu loh. Tapi mulainya dari 0. Oh, paham. Oh, nggak, deng. Ya udah. Kenapa ini dx dy-nya mulai dari 0 terus sampai 4 min y kuadrat? Berarti kita mau mulai dia dari sini kan. Terus ke kanan gitu. Nah, cuman karena sampai pi itu aku harus kalikan 2 gitu. Nah, ini harusnya ada 2-nya. Soalnya kalau gini doang, tanpa 2, itu nanti cuman yang sini gitu. Ya udah gitu aja sih. So, the graph of 2. Nah, ini kalian bisa ubah sendiri. Sebenarnya kalau bisa ada kayak gini, itu tuh kalian bisa secara mudah tadi gini, R min 2A cos A. Pasti ini kali R gitu. Jadi R kuadrat min 2R A cos theta. Ini tuh bakal kita ubah jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2 R cos theta tuh 2A X. Nanti ini jadi X min A kuadrat min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Ya udah, nanti A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X min A kuadratin. Nah, nanti dia punya apa, pusat di A, 0, terus jari-jarinya A. Gitu sih. Cara mudahnya tuh dikaliin sama dipindah ruas gitu, R kurangin. Karena kita biasa dapat bentuk R kayak gini itu dari R ini kan, R min 2 sesuatu. Atau ya R min sesuatu. Jadi ya kita bisa ubah dalam bentuk itu aja sih. Nah, ini kalau misal dia dari 0 sampai X. Ini nggak ada contoh yang ya 100 sama dengan Y2 gitu ya. Nah, ini. Coba ya. Kita coba. Ini tuh kelihatannya susah, kayak nggak kebayang. Tapi sekalinya kalian udah nangkep harusnya gampang. Ntar, aku izin minum. Oke, lanjut. Hmm, Cari area di region di mana. Ini udah ada gambarnya, kita pakai gambarnya aja. Ya, ini dikasih tahu sudut, cuman aku bakal kasih tahu sudutnya datang dari mana. Oke. Nah, kita tahu bahwa x kuadrat plus y min 1 kuadrat itu dia bakalan punya pusat di 0,1 kan. Yaitu di sini gitu, lingkaran yang atas ini. Di dalam itu tapi di luar dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita mau luasannya adalah yang ini. Nah, pertama-tama yang bisa kita lakuin adalah kita karena udah tergambar ya, kita bisa ngubah ini jadi polar. Ya udah, kalau ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 kan bisa kita ubah langsung r kuadrat sama dengan 1 kan. Artinya ya r-nya sebenarnya 1.
Dari sini ke sini kan satu ya, dari sini ke sini satu, 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 satu. Nah, yang ke sini adalah ini. Saran aku ubah dulu sih, x kuadrat plus y kuadrat dipecah gitu, 2y sama min 1, benar nggak ya? Plus 1 sama dengan 1 itu. Ini nanti selang menghilangkan jadi sisa x kuadrat plus y kuadrat min 2y sama dengan 0. Nah ini bisa kita ubah lagi jadi r kuadrat min 2r sin 0. R min 2 R sin theta sama dengan 0. Kita dapat jari-jarinya 2 sin. Nah, kita pengen tahu kan sebenarnya yang di sini itu mulainya tuh dari theta berapa, berhentinya tuh di theta berapa. Nah, ini aku kasih tahu caranya yaitu R1 sama dengan R2. Nah, ini secara bebas kalian tentuin aja ini R1 sama R2 misalnya. Ya udah artinya 1/2. R1-nya 1, ininya 2 sin theta misal. Ini objektif R1 sama dengan R2 itu nyari sudut. Ya udah ini sin theta 1/2. Nah, 1/2 ini kan berarti L2 kan bisa jadi dalam 2 kuadran. Nah, ini bisa aja pi per 6 sama pi per tambah ini aja sih, tambahkan pi per 2. Jadi 5 pi per 6. Betul nggak? Ini sih. Oh, pi dikurangi pi per 6 sebenarnya. Karena kita pengen sudut dia kan gini. Ini kan 30 kan. Ya udah ini 180 kurangi 30 aja sebenarnya. Nanti didapat datanya. Nah, kita udah tahu bahwa sudutnya itu dari pi, pi per 6 sampai 5 pi per 6. Nah, jari-jarinya juga udah tahu bahwa dari 1, ini mulainya dari 1, aku gambar lagi. Dari sini. Kita R1-nya itu gini gitu. Dari sini ke sini, ini 1 kan. Terus kita pengen dari 1 ke R ke ini apa ya? 2 sin. Nah, R2 R sama dengan 2 sin itu dari sini ke sini gitu. 2 sin. Nah, kalau misal kita pengen dari 1 sampai 2 sin, artinya kan cuma dari sini sampai sini kan. Ya udah, berarti itu yang kita pengen cari 1 sampai 2 sin. Nah, ininya si apa namanya? Si sudutnya ya udah dari pi per 6 sampai 5 pi per 6. Ini ada ininya nggak? Ada fungsinya nggak? Oh, area. Nah, kalau area itu eh diasumsikan fxy-nya sama dengan 1 gitu. R theta. Harusnya gini doang. Coba kita cek. 1 sampai 2 sin R theta. Oke. Oh iya, aku nggak dari tadi nggak ngerjain secara sampai akhir karena harusnya kalian udah bisa sih. Ini ya tinggal R kuadrat 2 substitusi aja 1 2 sin theta d theta. Nah, ini teknik pengintegralannya harus bener buat ngintegralin sin cos nanti. Ini tuh versi lebih bagus. Epic. Nah, ini pusing sih. Beda. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Nah, ini penerapan integral lipat 2. Yaitu sebenarnya ada 3 sih. Secara mudah. Itu ada massa, ada pusat massa, ada namanya inersia. Nah, di 2022 tuh setahu aku nggak muncul deh di UAS-nya sebagai dua dimensi mempunyai rapat massa gitu. Karena belum tentu homogen. Jadi ada apa ini sebutannya? Epsilon delta. Atau ini epsilon delta. Aku jadi keinget materi tingkat 1. Materi semester 1, sorry. Nah,
buat nyari tahu massa itu pakai rumus ini gitu. Sup, sup, dimasukin aja DA. Nah, terus ini untuk MY itu nanti kalau kita mau nyari pusat di X itu pakai MY per M. M yang kecil ini masa yang ini ya. Jadi ya udah kalau ini Y MX min M. Nah, sebenarnya nggak usah pusing gitu. Kenapa X MY? Cuma karena pada akhirnya nanti kelihatan gitu. Ini X, nyari pusat X, kita kalikan dengan X. Nyari pusat Y, kita kalikan dengan Y. Nah, yang unik itu, nah ini udah ada. Tuh, kan X kan. Yang pusing itu kalau dia inersia sebenarnya. Wah, nggak ada. Nah, kalau inersia itu, seingat aku, dia itu Y kuadrat, gini gitu. Sorry. Ya harusnya. Ya DAS misal. Ini tuh buat X. Seingat aku ya. DA ini S misal. Ya gitu deh. Coba kita lihat contoh soal aja. Ini dapat bentuknya kayak gini. Diperoleh massa benda M momen total terhadap sebuah X M Y. Tuh, ini substitusi S-nya dari wait. Oh, ini ada. Nah, ya. Harus tahu dulu sih domainnya apa. Kita pakai Polarang tadi. Terus lalu kita masukin aja si ini gitu. Epic. Ya udah dikerjain aja sih sebenarnya kali X. Ini nguli sih, jadi hati-hati harus sabar. Udah kali. Ntar. Oke, mungkin segitu aja. Atau aku coba cari inersia deh biar jelas. Oh iya, ini aku mau copy di mana? Oh nggak bisa. Ya udah intinya IX sama dengan Y kuadrat, terus ini IY sama dengan X kuadrat. Ya baik, sangat membantu. Terima kasih. Ini nggak bisa dihapus. Ya udah, ini X kuadrat X Y D. Coba kita analisis ini aja deh. Berdasarkan hipotesis ini, diperoleh massa benda momen total terhadap sebuah X dan MY. Nah, kita harus tahu dulu, tentukan pusat massa dari lamina yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari A mempunyai rapat massa sebanding dengan jarak dari pusat lingkaran. Wah, jelek banget. Oh iya betul, ya udah jari-jari A. Ya udah dari 0 sampai A betul. Karena cuman seperempat lingkaran, terus pakai aja yang kuadran 1 gitu. Dari 0 sampai putih 2. Habis itu berdasarkan hipotesis ini dimasukin. Terus ya udah pakai domain tadi terus dikerjain aja. Nah, ini jangan lupa untuk diubah. Terus K-nya kan sebagai konstanta dia bisa keluar. Dapat M-nya nanti segini. Terus MY-nya nanti dihitung aja, jangan lupa kali X. Dapat segini. Nah, nanti ya udah KA pangkat 4 4 dibagi lagi sama K pangkat 3 6. Ini tuh dia bakal A per B 3/2. Harusnya segitu sih. Iya, yeah, betul. Yay. Oke. Mungkin konsepnya dari aku segitu aja. Makasih udah mau nonton. Karena aku coba cek website, itu banyak soal-soal, apalagi KBF 4. KBF 4 kita tuh fully tentang integral lipat. Atau coba cek video tentang persiapan KBF 4 itu banyak yang ya, atau enggak persiapan UTS yang D1 itu full polar semua. Oke. Mungkin segitu aja dari aku. Makasih udah nonton. Sampai jumpa lain kali. Dadah.